Sebenarnya core bisnis kita di bidang edukasi tadi ada proses keterbukaan baik mahasiswa, dosen maupun pengelola. Ya memang nggak gampang, terus terang nggak gampang, tetapi bisa. Kemudian menjamin mata kuliah muatan teknopreneurship tadi diberikan atau tidak. Jadi dalam proses evaluasi tadi akan ketahuan kalau banyak mahasiswa tadi nggak kurang ilmunya di aspek pasarnya misalnya. Nah ini tinggal manggil aja nih. Misalnya ada satu komoditi tertentu sulitan, nah diberikan nggak mata kuliah. Tetapi mahasiswa kadang-kadang juga ingin gampang, belum Pak, belum diberikan, itu blame-nya aja itu. Tapi kalau kita tes, nah ini apa di bahan kuliahnya ini? Contohnya, artinya kita juga harus fair ya, tidak mempercayai 100% informasi mahasiswa, tapi ada buktinya ke GBBB, ke konten mata kuliah, kita lihat benar tidaknya tadi informasi tadi. Kadang mahasiswa gampangnya ya belum diberikan, ya, misalnya mata kuliah MPPI nulis pendahuluan katakan, yang kontennya harus mengandung ini belum diberikan, belum diberikan, nah, lantas apa yang diberikan? Ya, jadi kita juga harus fair mengevaluasinya. Melalui evaluasi mata kuliah tadi Pak, akan ketahuan apakah tadi beban tambahan, muatan tambahan pada suatu mata kuliah tertentu diberikan, dan ya dosen pun akan dengan fair menyampaikan, oh ya untuk field trip kami semester ini belum kita lakukan karena terkendala waktu, pengaturan yang kurang bagus barangkali sehingga terlewat, atau belum sempat mengundang pihak pembicara dari luar misalnya. Ya nggak apa-apa, nanti kita upayakan di tahun yang berikutnya. Jadi memang tidak seluruhnya langsung semua jalan 100% tadi ya, tambahan-tambahan muatan teknopreneurship tadi pada suatu mata kuliah tertentu, tidak. Ya, tadi pun dari hasil evaluasi karena ada beberapa teknik pembelajaran yang barangkali kurang sesuai atau mendapat apresiasi cukup bagus dari mahasiswa, itu melalui evaluasi tadi. Mata kuliah tim teknopreneurship ini juga jadi core, di tempat-tempatnya satu mata kuliah, SKS-nya ditambah. Kalau satu mata kuliah berarti keterlibatan dosen juga terbatas pada mata kuliah yang diampu tersebut ya. Nah kita coba semuanya ini bertanggung jawab itu. Jadi bukan tanggung jawab satu atau dua orang saja yang mengampu mata kuliah, tapi kalau bisa menjadi sebagian besar, atau bahkan kalau bisa semuanya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ini, dan ini mungkin bisa jadi sukses. Kemudian tadi skripsi ada satu sebagai peneliti, kemudian harus bisnisnya. Ya ini yang masih juga perlu kita cari nih Pak, modelnya seperti apa. Tapi paling tidak kan tuntutan untuk S1 dia menghasilkan satu skrip yang bisa dipertanggungjawabkan. Skripnya itu kalau di kita sebenarnya ada dua, melalui penelitian kecil tadinya level S1 atau juga magang sebenarnya. Cuman kebanyakan mahasiswa kami milih jalur yang pertama tadi, jarang sekali yang memanfaatkan magang, walaupun itu juga kita buka karena mungkin menurut mahasiswa magang itu sedikit banyak mereka dapatkan saat PL, praktek lapang 40 hari, mereka sudah cukup waktu untuk mengetahui dunia real di industri. Tapi kebanyakan mereka mengambil skripsi. Tadi skripsinya yang mengambil teknopreneurship tentunya ada modifikasi tadi ya dalam perjalanannya. Sampai saat ini yang mengikuti berapa Pak? Dari 22 orang ya, 22 orang terbagi dalam 7 kalau tidak salah grup, yang masih survive tinggal 5 ya. Jadi tetap saja itu berguguran juga. Nah 5 ini sedang kita kita diskusikan bagaimana formulasi nanti. Tetap saja karena tanggung jawab skripsi itu individu di kami. Jadi kami belum melakukan suatu workshop yang komprehensif bagaimana memungkinkan tidak satu skripsi itu dilakukan beramai-ramai tadi. Nah sampai saat ini aturan yang berlaku di kami satu mahasiswa satu skripsi. Nah sedangkan program skripsi teknopreneurship ini bisa dilakukan individu, bisa dilakukan beregu dalam pelaksanaan di kami ya. Kemudian ya tentunya ada pembagian
tugas atau klaim yang bisa ditulis menjadi bentuk skripsi untuk mahasiswanya tadi. Nah, di kami ada yang sifatnya teknologi mengembangkan produknya, ada juga yang ke arah aspek bisnisnya. Nah, silakan saja kesepakatan di dalam grup tadi itu untuk bisa menuliskan sebagian hasil pekerjaan penelitian dia di technopreneurship ini dalam bentuk skrip yang nantinya harus dibagikan. Nah, ini pun juga seru diskusinya saat rebuan bagaimana menguji tim technopreneurship ini. Kan tentunya tidak harus sama dengan yang skripsi konvensional ini. Kalau di kami ujian ada dosen pembimbing, ada juga penguji dari departemen sebagai penjamin mutunya yang bisa melihat apakah skripsi tadi itu sudah memenuhi level untuk S1. Nah, apakah mungkin ini nanti ada macam-macam kemungkinan yang grup tadi ini diuji oleh dosen dari departemen yang sama untuk melihat, karena proses atau waktu ujiannya kan berbeda-beda untuk mahasiswa selama ini, dan penguji dari departemen ini juga bisa berbeda-beda. Nah, ada ide apakah pengujinya untuk grup technopreneurship ini wakil dari departemen itu orang yang sama untuk bisa melihat pembagian tugas di dalam grup tadi, atau mungkin nggak ujiannya dalam waktu yang sama. Ini masih dalam debatable kita nih. Jadi kita juga punya tugas untuk bisa mencari formulasi yang tepat untuk menguji mahasiswa yang mengambil technopreneurship ini. Dalam waktu singkat nih sebenarnya anaknya sudah siap-siap Mbak Aji untuk ujian yang sudah selesai menjalankan program technopreneurship ini. Tapi nampaknya kita tetap masih pada suatu kesepakatan, satu orang, satu skripsi, apakah itu nanti diuji oleh wakil departemen orang yang sama atau tidak, itu nanti nampaknya tinggal musuh saya Pak Ji ya. Oke, nampaknya